Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita awali majelis kita dengan dibuka surah Al-Fatihah. Ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Baik para ikhwan sekalian, kali ini kita pertemuan tadabbur metode tatbiki. Kita akan mengawali kajian tadabbur kita di awal Al-Quran, di awal surah. Kita akan mengawali dengan surah Al-Fatihah. Kita akan mengawali dengan surah Al-Fatihah. Baik, metode tatbiki, satu kali tatap muka kita akan melalui 5 proses tahapan. Yang pertama adalah tartil, yang kedua adalah kosakata, yang ketiga alih bahasa, yang keempat gramatikal atau tata bahasa, dan yang kelima adalah tafsir atau kandungan ayat, lebih kepada tadabbur kandungan maknanya. Kita akan masuk pada season yang pertama, tartil. Saya akan
terangkan bagaimana kita cara membaca surah Al-Fatihah. Diawali dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacanya seperti itu. Bis, bukan bes, bukan, tapi bacanya bis. Bismillah. Lafaz Allah jika jatuh setelah kasroh maka bacanya tarqiq, tipis. Maka bacanya bismillah, bukan bismillah. Bismillah. Dan jangan lupa setelah Allah itu ada hak besar. Hak besar itu lahir dari pangkal kerongkongan. Maka bacanya bismillahi. Bismillahi itu harus tanpa, harus jelas. Ra-nya itu ada tasydid. Jadi kita membaca ra double. Jadi ra-nya double, kemudian sifat ra itu tebal. Kemudian setelah ra itu ada hak kecil. Maka hak kecil itu di atas tenggorokan, suaranya desis, desahnya tipis. Dia sifatnya adalah hamas, maka dikeluarkan dengan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya di situ satu tekanan. Mat tabi'i satu alif, satu tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Alhamdulillah. Di situ ada alif lam, dan membaca lam itu tidak boleh qalqalah. Jangan sampai kita bacanya ya, karena lam itu bukan qalqalah. Langsung ha ya. Alhamdulillah. Do. Ujung lidah letaknya di balik gigi atas. Do. Alhamdulillah, lillah. Lamnya lafzul zalalah, di situ ada lam tasydid, maka harus difungsikan. Alhamdulillah, satu tekanan panjang. Lillahi rabb, hirab, ha besar, hirabbil alamin, alamin, ain sini, alamin. Jangan keliru alamin, karena kalau keliru alamin itu berubah makna, berubah arti. Ya, kita lanjut. Sifat ra tebal, kemudian di sana ada tasydidnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Kita lanjut. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ma-nya satu tekanan. Maliki yaumiddin. Ya, ada yang baca Maliki yaumiddin, boleh. Tapi kebiasaan kita pakai bacaan yang panjang. Maliki yaumiddin. Kemudian lanjut. Iya, ya, iya-nya double. Iya, baru naik satu tekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka hamas. Dia bukan huruf qalqalah, jadi nggak boleh kita bacanya salah baca seperti itu, harus dilepas. Dinas sa,
sa ya. Ujung sama leher lidah ditekan ke langit-langit depan, bagian depan. Ihdinas ra-nya kasih tekanan, satu tekanan. Ihdinas siratal ta bacanya ujung lidah sama leher lidah ditekan di balik gigi, atas. Ta ya. Jangan hanya menggunakan ujung lidah. Kalau menggunakan ujung lidah jadi mirip to salah. Tapi yang benar adalah to ya. Dia lebih tebal suaranya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mustaqim. Siratal ladzina siratal ladzina an'amta ya. Jadi bedakan antara hamzah dengan ain. An'amta alaihim. Ta sifat hurufnya hamas, jadi dia harus keluar nafas. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad ya. Jadi lidahnya tekan ke atas, ke langit-langit semuanya. Waladhdallin. 6 harokat. Dallin. Ya, seperti itu. Ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, ini sampai waladhdallin itu satu ayat. Kalau kita mau mengikuti riwayat Hafs, maka sebaiknya bacanya satu ayat sekaligus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Tapi kalau kita, terutama bagi yang menjaharkan bismillah, diutamakan surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini diutamakan satu ayat sekaligus, tidak dipotong-potong. Tapi bagi yang sir itu boleh dipotong. Bagi yang sir, kalau yang sir bacanya langsung dari alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi boleh dipotong ayat yang ke-7 ketika kita memulai dari alhamdulillah. Tapi bagi yang jahar bismillahnya, sebaiknya ayat yang ke-7 satu ayat penuh. Kenapa demikian? Karena mazhab yang menggunakan bismillah jahar itu
7 ayat bersama bismillah. Bagi mereka yang tidak menggunakan bismillah, 7 ayat itu ayat yang ke-7 dipotong jadi 2. Jadi ayat yang pertama alhamdulillah, kemudian ayat yang ke-7 dipotong jadi 2, jadi semuanya tuh 7. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 ya. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Demikian dari sisi qiraat. Yang mau coba silakan. Nah, nih peserta baru. Hafad, silakan baca. Pakai yang apa? Ayat yang ke-7-nya satu ayat. Jadi dari sirata sampai waladdallin disambung. Silakan. Ghairi. Kurang panjang, dotnya kurang panjang. Ya, ada yang coba? Ya. Ya, cukup. Lanjut. Ya. Pakai power ya. Power, suaranya ada. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, dari bismillah yang keras. Langsung bismillah. Syai. Jangan pakai syaitan. Jangan pakai ain.
A'u Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjut. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Iya. Ya, lanjut. Ghairil, bukan kha. Beda kha sama gha. Ya, diulangi. Sirata. Ghairil. Amin. Ya. Kita lanjut ke season yang berikutnya, kosakata. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Dengan nama. Allahi. Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi. Lagi Maha Penyayang. Saya baca Arabnya, para ikhwan artikan. Bismi Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, kita lanjut ya. Alhamdu. Segala puji lillahi, bagi Allah. Rabbi, Rabb al-alamin, semesta alam. Saya baca Arabnya, artikan. Alhamdu lillahi Rabbi al-alamin. Kita lanjut. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi, lagi Maha Penyayang. Artikan. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kita lanjut. Maliki, yang merajai. Yaumiddin, hari pembalasan. Artikan. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nah, kita lanjut. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Artikan. Iyyaka, iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami mohon. Apa yang lebih baik, Engkau atau kepadamu? Apa kepada Engkau? Lebih terhormat yang mana? Engkau. Jadi kita gunakan kalau ke Allah Subhanahu wa taala
kita gunakan engkau. Iyyaka hanya kepada engkau. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut ya. Ihdina, tunjukilah kami, as-sirata, pada jalan, al-mustaqim, yang lurus. Ihdina, artikan ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya, kita lanjut. Sirata, yaitu jalan. Sirata, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang. An'amta, yang engkau beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Ghairi, bukannya. Al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Wala, dan tidak juga. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Sirata, alladzina an'amta, yang kau beri nikmat. Jangan lihat terjemah ya. Kalau belajar tatbiki nggak boleh lihat terjemah. Kita fokus ke bahasa Arabnya supaya terlatih kita mengingat ya. Kalau lihat terjemahnya kacau nanti. Baik, an'amta, kau beri nikmat. Alaihim, ghairi, bukannya. Al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai. Al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai. Alaihim, wala, dan tidak juga. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Baik, hafal? Belum? Sudah berapa lama beragama Islam? Sudah berapa lama? Sudah lama ya. Al-Fatihah belum hafal semua. Baik. Nah, ya jadi mulai sekarang lah kita serius ya, insyaallah. Tadi kosakata tolong diingat, nanti yang masih ketinggalan tolong ditanyakan dengan temannya ya, baru kemudian diartikan di bukunya. Cara mengartikan buku itu ditulis di bawahnya ya, kalimat-kalimat yang belum dimengerti saja yang diartikan, yang masih baru. Kalimat yang masih baru yang diartikan, pakai pensil bagusnya. Soalnya kalau pakai pulpen nggak bisa dihapus, pakai pensil, set, pakai pensil tulis. Di modulnya itu sudah dikasih jarak, ya, itu dipakai. Itu kalimat-kalimat yang asing saja. Ghairi, bukannya. Baik. Jadi nanti kalau nih perhatikan ya. Sekarang kita sudah bertemu dengan kata-kata yang sudah kita jumpai di sini. Contohnya Allah. Kemudian kita ketemu Ar-Rahman, ketemu Ar-Rahim. Jadi nanti di ayat yang lain kalau kita bertemu dengan Allah nggak usah diartikan. Ar-Rahman nggak usah diartikan, Ar-Rahim nggak usah diartikan. Kenapa? Karena kita sudah pernah. Tinggal mengingatkan saja. Kemudian kita ketemu misalkan na'budu, ketemu lagi, nggak usah diartikan karena udah pernah. Sirata, nggak usah diartikan karena sudah pernah. Sehingga nanti dalam buku itu semakin banyak yang tidak diartikan, itu artinya
kita sudah banyak kosakata yang masuk ke dalam ingatan kita. Jadi buku itu bisa menjadi ciri kalau kita belajar sungguh-sungguh. Semakin akhir buku itu maka semakin sedikit yang kita artikan. Kenapa? Karena sudah banyak kata yang kita jumpai. Ini menunjukkan bahwa perbendaharaan kosakata kita sudah banyak, terutama adalah kosakata Al-Qur'an. Sudah pernah belajar seperti ini? Belum. Baik, kita lanjut pada season berikutnya, alih bahasa. Isa jam berapa? Kurang berapa menit? Hah? Berapa? 5 menit lagi. Baik, kita langsung alih bahasa. Alih bahasa itu adalah menerjemahkan secara langsung. Bisa jadi beda susunan katanya dengan kosakata. Tapi kalau Al-Fatihah ini masih relatif sama. Contoh, ayat yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini susunannya masih sama. Ayat yang kedua, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kenapa saya menggunakan Rabb itu tidak Tuhan? Karena makna Rabb lebih lengkap dari makna Tuhan. Dan Tuhan relatif. Tapi kalau Rabb sudah pasti. Rabb itu minimal ada 3. Pencipta, pemelihara, pengatur. Tapi kalau Tuhan belum tentu. Maka saya lebih suka menggunakan Rabb, itu Rabb saja. Tidak mengartikannya dengan Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian ayat yang ke-3, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-4, yang merajai hari pembalasan. Ayat yang ke-5, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ayat yang ke-6, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Ayat yang ke-7, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang yang dimurkai, juga bukan orang-orang yang sesat. Ada yang hilang di sini? Alaihim. Nah, jadi alaihim kalau dalam bahasa Indonesia tidak perlu diulang lagi. Tapi dalam bahasa Arab perlu ada. Kenapa? Karena beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab kata yang diulang menunjukkan penegasan. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak. Penegasan berulang-ulang, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak. Jadi yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang dimurkai, juga bukan orang-orang yang sesat. Demikian alih bahasa. Kita lanjutkan ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.